Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Andri Hadinata Pane, instansi di UPTD Satuan Pendidikan SMP Negeri 2 Namang. Saya adalah angkatan 5 Latsar CPNS Bangka Tengah tahun 2022 kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menguraikan apa saja yang telah saya dapatkan pada hari ini berdasarkan tugas yang diberikan oleh Pak Adriana Utama SIP MM. Nah, jadi sebelum video ini di-tag, kita telah disuruh untuk menyaksikan ataupun menonton YouTube yang di dalam YouTube itu menyampaikan terkait mengenai ASN berakhlak yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar di hadapan ASN ataupun pejabat Kementerian Dalam Negeri yang dikomandoi oleh Pak Tito Karnavian. Oke, baik. Adapun yang saya dapatkan melalui video itu tadi yakni adalah indeks implementasi berakhlak di tubuh Kemendagri itu mencapai 51% dengan grade B. Nah, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar itu bahwasanya grade B ataupun 51% ini masih berada pada skala yang berbahaya sekali. Karena apabila turun sedikit saja dia bisa mencapai grade C, yakni di grade A itu nilainya adalah 75 sampai 100% dengan dengan sebutan berakhlak ini sudah menjadi identitas. Kemudian dengan grade B itu dari nilai 50% sampai dengan 74,9% dengan sebutan bahwasanya sudah menerapkan nilai berakhlak itu. Kemudian grade C antara 25% sampai dengan 49,9% dengan sebutan kadang-kadang menerapkan nilai berakhlak. Kemudian grade D yaitu 0% sampai dengan 24,9%, yakni dengan sebutan jarang ataupun sama sekali tidak pernah mengimplementasikan nilai berakhlak ini. Nah, jadi Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan survei itu ya 51% dengan grade B. Maka setelah diurai satu-satu, berakhlak ini kan adalah akronim dari berorientasi pelayanan, kemudian A-nya itu akuntabel, kemudian K-nya itu adalah kompeten, kemudian H-nya itu adalah harmoni, L-nya itu adalah loyalitas, kemudian A-nya itu adalah adaptif, dan K yang terakhir itu adalah kolaboratif. Berdasarkan data 51% itu setelah diurai, berorientasi pelayanan di Kemendagri itu 43,5%. Kemudian akuntabel di Kemendagri itu 54,2%. Kemudian kompeten itu 40,8%. Seterusnya harmoni ataupun harmonis itu 38%, kemudian loyal 77,8%, kemudian adaptif itu 47,9%, dan kolaboratif itu 54,6%. Di sini kita melihat bahwasanya loyalitas itu tinggi di Kementerian Dalam Negeri, namun sangat rendah di kompeten dan harmoni. Maka itu menjadi PR agar nilai-nilai berakhlak itu bisa diterapkan dan diimplementasikan. Targetnya adalah 100% berdasarkan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya ASN saat ini disebut hidup ataupun bekerja di tengah-tengah VUCA ya, VUCA. VUCA itu akronim dari volatility, kemudian urgency, kemudian complexity, dan ambiguity. Artinya adalah ASN di saat sekarang ini tidak sama dengan ASN di zaman dahulu. ASN era milenial ini tidak sama dengan ASN zaman yang dulu. Sekarang ASN itu sangat
kompleks sekali. Tidak tidak tahu menahu sudah dimutasi, tidak tahu menahu sudah pindah ibu kota negara. Itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ari Ginanjar. Kemudian bagaimana bisa bertahan di era VUCA ini ataupun volatility, complexity, ambiguity ini? Maka ada dua cara. Yang pertama adalah core value dan yang kedua adalah core. Kemudian juga tadi disampaikan bahwasanya agar kita bisa hidup di era VUCA ini, maka yang pertama kita harus memiliki change agility, mental agility, pupil agility, learning agility, and result agility. Kemudian di Indonesia itu ada level-level ASN. Pertama adalah level terendah yaitu dependent, ini adalah level yang menunggu perintah. Yang kedua adalah ego dependent, ini adalah bekerja untuk uang. Kemudian yang ketiga socio dependent, bekerja demi jabatan. Yang keempat intra dependent, ini bekerja atas kepentingan dari negara atau instansi. Yang kelima adalah interdependent, yakni yang bekerja sepenuh hati, yang memang betul-betul mengabdi untuk negeri ataupun seorang abdi negara. Kemudian ada juga tadi target dari ASN. Itu yang pertama adalah kepastian, yakni berorientasi pada gaji. Kemudian tantangan, yakni ingin menantang diri terhadap pekerjaan itu. Kemudian yang ketiga adalah eksistensi diri, itu merasa bangga dengan gelar ASN-nya. Kemudian yang keempat adalah cinta dan relasi, pikirannya adalah tentang jabatan-jabatan saja. Kemudian adalah perkembangan ataupun dia ingin mengembangkan dirinya melalui pekerjaan itu. Yang keenam adalah kontribusi. Ini adalah ASN yang bertarget untuk memberikan karyanya kepada negara. Yang ketujuh, yang terakhir adalah meaning purpose. Dia merasa bahwasanya bekerja itu adalah ibadah. Kemudian yang terakhir itu yang saya dapatkan pada hari ini adalah 8 langkah membangun budaya kerja berakhlak. Pertama adalah mapping, yang kedua adalah sosialisasi internalisasi, yang ketiga memiliki kompetensi, yang keempat membentuk leader, yang kelima agen perubahan, yang keenam adalah evaluasi dan intervensi, yang ketujuh adalah memberikan award ataupun apresiasi, dan yang ke-8 adalah memanfaatkan teknologi. Demikian yang bisa saya sampaikan apa yang saya dapatkan melalui video dari Ari Ginanjar ceramah di hadapan Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih. Bila bisa kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.